hewan besar biasanya otak itu terlewatkan ya karena kalian nggak bawa gergaji atau kapak. Padahal di sana bisa jadi itu adalah jawaban terhadap penyebab kematian. Jadi sebisa-bisanya lakukan pemeriksaan pada otak dan sumsum tulang belakang ya. Kalau sumsum tulang belakang siap-siap. Kalau bisa ya syukur. Kemudian otot ini paling sering pada dolphin karena dia suka lompat-lompat, ototnya itu bermasalah ya dan dia bisa mati karena itu. Periksa warna, konsistensi, adanya parasit dan virus. Biasanya nodul-nodul bernanah pada ototnya karena dia lompat-lompat ya. Kemudian membentur air. Kemudian ambil sampel untuk histopatologi dan parasitologi, itu standar ya. Ambil sampel jaringan dari organ yang menunjukkan lesi atau yang dicurigai, misalnya ada insang, hati, ginjal, limpa, jantung, usus, kulit, dan sebagainya. Ukuran sampelnya setengah senti saja ya. Kalau nggak bisa setengah senti, 1 senti maksimum, nggak boleh lebih. Masukkan ke dalam formalin 10% netral, vapor netral dengan rasio volume formalin jaringan minimal 10/1. Untuk parasitologi, ambil sampel dari kulit, ya, ada insang, kulit, ya, atau organ internal yang dicurigai. Masukkan ke dalam wadah terpisah, bisa dengan larutan salin, ya, untuk pemeriksaan parasit hidup, atau formalin untuk yang diawetkan. Nah, hati-hati kalau formalin, biasanya kalian harus bungkus parasitnya kalau trematoda itu dengan kertas, gitu. Karena kalau ditaruh langsung di formalin, dia akan melengkung nanti, sehingga sulit dalam pewarnaan dan sebagainya. Ya. Kemudian prosedur nekropsi lanjutan, pencatatan temuan. Catat sekarang semua temuan, baik normal maupun abnormal, secara rinci dan sistematis pada formulir nekropsi. Sertakan deskripsi lokasi, ukuran, bentuk, warna, konsistensi, dan jumlah lesi. Ambil foto dari setiap temuan, gitu ya, baik gambaran umum maupun detail lesi. Sertakan penggaris dalam foto untuk skala. Kalau nggak ada itu kita nggak tahu besarnya jas ya. Sertakan penggaris, ya, penggaris bawah ini wajib. Ini wajib sehingga kalian bisa. Oh, begitu jadinya. Kok semuanya terwarnai padahal maunya penggarisnya saja. Ya, kita masih red color aja lah. Ting. Mudah-mudahan dia mau. Nggak mau. Aneh. Oke. Kemudian simpan dan kirim sampel. Pastikan semua sampel diberi label yang jelas dan akurat, ya, seperti yang di slide pertama tadi. Simpan sampel mikrobiologi pada suhu dingin. Ya, syukur-syukur bisa 4 derajat, kalau enggak dingin pakai es. Dan kirim secepatnya ke laboratorium. Sampel histopet dapat disimpan pada suhu kamar setelah difiksasi dengan baik. Sampel parasitologi juga disimpan sesuai kebutuhan. Disinfeksi dan pembuangan. Setelah selesai, ya, kata boga. Setelah selesai kalian makan pun kalian harus bersih-bersih, apalagi melakukan nekropsi. Ya. Bersihkan dan desinfeksi semua alat dan area kerja secara menyeluruh. Sama seperti habis melakukan dinner bersama. Semua dibersihkan, tangannya pakai sabun, piringnya dicuci, sama persis. Ya. Kemudian bangkai dan sisa-sisanya itu, hasil nekropsi itu dibungkus, ya, kemudian dibuang sesuai dengan protokol pembuangan limbah biologis, ya. Sesuai dengan protokol pembuangan limbah biologis yang Nah, yang paling penting adalah setelah kalian selesai, setelah bersih semua, duduk, ngobrol sama teman, diskusi, lakukan interpretasi temuan. Interpretasi temuan nekropsi harus mempertimbangkan semua informasi yang terkumpul, termasuk riwayat kasus, pemeriksaan eksternal, pemeriksaan internal, dan hasil uji laboratorium. Ya, tapi karena hasil uji laboratoriumnya belum keluar, maka ini menunggu biasanya. Ya. Kualitas air mestinya sudah dapatkan. Diagnosis definitif nanti tunggu hasil lab.
Nah, nekropsi satwa akuatik adalah alat diagnostik yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat karena memang ya hanya ini senjata kalian dokter hewan kalau di lapangan. Ya, mau ngirim sampel, wow, nggak ada. Lab-lab canggih itu hampir nggak ada sekarang. Paling lab-lab research yang ada itu. Dengan melakukan prosedur ini secara cermat dan sistematis, kita dapat memperoleh wawasan penting tentang penyebab penyakit dan kematian pada populasi satwa air, yang pada gilirannya membantu dalam pengembangan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Ya, oke itu dulu. Silahkan. Any question? Ada question? Saya izin bertanya, Dok. Sokorde, Gede, Dharma, Danan, Jaya. Gitu. Mungkin ini saya sedikit memberikan informasi. Jadi saya memiliki teman dari Fakultas Perikanan, kata Dok. Itu mereka juga melakukan nekropsi seperti ini, kata Dok. Jadi apakah untuk nekropsi ikan seperti ini itu bisa dilakukan selain dari kedokteran hewan itu sendiri, kata Dok. Jadi untuk memvalidasi mantap, dokter. Karena Ya, nekropsi bisa dilakukan oleh siapa saja. Peternak lakukan nekropsi, tapi yang punya technical skill yang memadai itu kan ya dokter hewan. Kemudian yang jawabannya bisa dipakai itu ya dokter hewan. Mereka tidak akan bisa dipakai. Ya, karena ya kecuali nanti bisa saja kalau dari ilmu kelautan misalnya dia mempelajari itu sekedar untuk membantu farm ya kalau dia aquacultur. Kemudian nanti bisa apa pembelajarannya diberikan oleh dokter hewan, patolog. Boleh ya, tetapi secara regulasi itu nanti kalau itu terjadi kasus-kasus tertentu, kasus baik kasus hukum ataupun ya artinya yang dipakai itu adalah yang dilakukan oleh patolog, yang dilakukan oleh dokter hewan. Ya. Jadi apakah apa namanya mereka boleh mempelajari itu ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Gitu. Karena emang nggak dilarang. Seperti peternak aja mereka lakukan sendiri. Kalau unggas, kalau sorry kalau saya bicara unggas ya unggas juga lakukan sendiri. Kalau satwa air itu mereka lakukan sendiri. Kalau kalian jalan-jalan ke Lombok Utara itu di sana ada apa namanya aquaculture yang sangat ekstensif, ya. Udang fanam itu, kemudian ikan-ikan karang itu banyak di sana. Nah itu mereka lakukan eksploitasi sendiri. Cuman ya pasti hasilnya nggak karuan karena sekarang kan ilmu itu ada di mana-mana. Ada mereka belajar di googling, di YouTube dan lain sebagainya. Tapi basic itu kan basic sekali. Sense-nya pasti mereka nggak dapat. Nah, itu kalau mereka nggak pernah koas, mereka nggak pernah apa namanya belajar fisiologi secara tuntas, nanti akan banyak. Ya. Jadi kita tidak bisa melarang. Jawaban Pak, saya Pak nggak dia mengatakan apakah mereka boleh atau tidak, tapi yang jelas kita nggak bisa larang. Ya, cowok ya. Baik, terima kasih, Dok. Nggak bisa kita larang. Nah, apalagi sekarang animal welfare, tuh. Siapa yang tangani? Apakah insinyur peternakan atau dokter hewan? Itu lagi ribut di pusat. Kan lucu. Ya. Kalau lihat regulasinya ya dokter hewan. Sekarang mereka komplain terhadap regulasi. Jadi begitulah akan banyak overlapping seperti itu. Jadi memang nggak punya pikiran apa cara lain kecuali kalian ibaratnya seperti pilot pesawat ya jadilah pilot terbaik gitu ya. Jangan sampai nanti penumpang yang bisa jadi pilot. Jadi malah dia lebih terampil menerbangkan pesawat daripada Anda semua. Jadilah pilot, ya. Jadilah dokter hewan memang. Yang paripurna, yang sempurna. Monggo yang lain. Silahkan. Oke. Nurma Sanita.
Ya, jangan bertanya apa-apa. Question. Tadi belum ada ya, Dok? Belum ada, kamu tidur ya? Enggak, Dok. Nah ya. Mana lagi nih? Febrian. Febrian. Oke, Dok. Question. Kalau saat ini masih belum ada, Dok. Kelas apa kamu? Aura, Cynthia? Iya. Iya, Dok. Masih belum ada pertanyaan untuk saat ini. Om. Oke, coba kalian pikirkan baik-baik ya. Sekarang Pak yang bertanya kalau belum ada pertanyaan ya. Aduh. Pikirkan yang baik-baik. Enggak nggak tahu cara bertanya. Mana lebih sulit kalian melakukan nekropsi pada penyu dan lumba-lumba? Penyu nggak sih? Umpama Mana lebih sulit kalian melakukan nekropsi pada penyu atau lumba-lumba? paling susah. Berikan pertimbangan jawabannya tuh ya. Izin menjawab, Dok. I. Kalau berdasarkan pendapat saya, itu lebih sulit menekropsi penyu itu sendiri, Dok. Karena lapisan dari tempurung penyu itu sendiri lebih keras, sehingga jika menggunakan blade bedah biasa, itu biasanya cepat tumpul blade-nya, Dok. Pak, kita kasih komen dulu, silakan yang lain. Suci Ramadhani. Iya, Dok. Itu katanya Oki gitu tadi, gimana tuh? Gimana Dokter Suci? Oke, Dok. Menurut saya untuk lebih sulit itu pada nekrosi penyu karena cangkangnya itu keras, Dok. Jadi membutuhkan alat berat mungkin seperti itu, Dok. Cangkangnya nggak penyu nggak sih? Mahendra Wiryawan. Susah tuh. Ada Mahendra. Ya, mana lebih sulit? Menurut saya dengan Oki karena penyu bahan cangkangnya terlalu keras dan memerlukan alat berat atau khusus untuk melakukan nekropsi tersebut. Saya perlu alat berat nekropsi. Itu alat berat itu apa? Untuk ngaspal jalan baru dia. Masa sih? Kenapa? Masa kalian akan buka cangkangnya? Enggak lah kalian buka cangkang. Kalau uang segini ada nggak, Dek? Alfat Ramadan. Ini ada nggak? Yang segini ada nggak 50.000? Alfat Ramadan. Kembalian. Izin dokter. Halo, Dok. Iya, Dok. Oh, jawab. Gimana? Ya dijawab. Menurut saya, Dok, yang paling sulit itu lumba-lumba, dokter. Kenapa lumba-lumba? Karena dilihat dari Siapa yang bicara nih? Kristianto, dokter. Hah? Siapa? 10.000 ya? Kristianto, dokter. Enggak, dokter. Ya, gimana? Pendapat saya, dokter, yang Mana yang lebih sulit untuk nekropsi itu lumba-lumba, dokter. Karena dilihat dari anatominya itu sangat kompleks. Kalau kura-kura itu dia punya anatomi lebih sederhana, dokter. Menurut saya, dokter.
Kalau tadi Oki melihat dari bungkus luarnya, sekarang Chris melihat dari anatomi. Anatominya penyu lebih sederhana, gitu ya. Kalau dolphin lebih kompleks, gitu ya. Oke, dokter. Oke, ini ASEAN ya. Sama aja sebetulnya itu. Tapi begini, ya kelihatan kalian belum. Jadi sekarang bagi tugas saja. Ya. Kelas A fokus membuat tugas, dipresentasikan aja ya. Teknik nekropsi pada penyu laut. Ya. Mana Korti kelas A? Halo? Nggih, saya dok. Ya, belum ya, teknik nekropsi pada penyu laut. Ya, belum pasti biasa. Kemudian kelas B, teknik nekropsi pada cetacea, dolphin aja lah. Materi banyak tuh, tapi cari materi yang memang di peer review ya, jangan di blog ya, blog itu aura-auran itu. Dari materinya Pak juga banyak tuh bertebaran di mana-mana. Terus itu ya. Pada dolphin, kelas B. Kelas C pada dugong. Ya. Nah, kelas D ini karena hewan kecil ini, kelas D. Yang pada ikan, Anjir, ikan mulu. kerang, dan krustase. Kelas D karena dia kecil-kecil maka 3 itu jadi 1. Ada ikan bersirip maksudnya, kemudian moluska sama bangsa krustase ya, kecil-kecil. Krustase itu udang gitu. Teman-temannya ya, teknik nekropsi. Nah, setelah itu kalian nanti presentasi sekali 10 menit saja, jadi tergambar, jadi nanti kalian ketawa sendiri itu dengan jawaban tadi itu. Tahu jawaban itu tidak begitu gitu ya. Oke gitu ya Pak Brian. Izin dok, ini tugasnya untuk yang kelompok bertugas saja. Ya, tapi kan kalian untuk semuanya nanti, itu penilaiannya untuk semua. Tapi yang mengerjakan ya kelompok bertugas. Cuman kalau tidak salah sudah tidak ada ini lagi. Tidak akan tugas yang wajib itu hanya sampai UTS 1 persistema. Ya. Ini untuk pendadarannya saja. Pendadaran saja. Jadi kelas A, silakan, karena peduli bagaimana cara kalian menyelesaikan presentasi itu yang ringkas saja, sehingga informasi tentang bagaimana teknik nekropsi pada penyu, materi ada pertebaran banyak sekali. Jadi kalian akan kalah jauh kalau tidak tahu cara mencari materi. Orang sekarang artificial intelligence di mana-mana, AI itu piece of cake gitu. Tapi bagaimana kalian akan menjelaskan itu yang tak tunggu ya. Kalau cara mencarinya mudah ya. Kalau kalian minta tolong aja itu si AI itu sudah selesai di sana tugasnya itu. Jangan now. Jadi I don't know, tidak tidak tahu bagaimana kalian mencari. Yang jelas nanti minggu depan sudah ada presentasi. Ya, nanti Agung yang atur ke sama teman-teman. Ya Agung ya. Izin bertanya dok, saya Adi, Korti kelas D gitu. Ya. Berarti untuk pembuatannya itu bersama-sama satu kelas gitu dok. Terus untuk yang presenternya cukup perwakilan saja seperti itu dok. Ya cukup satu orang aja. Ini kan maksudnya pendadar biar kalian paham ganda kayak tadi itu. Saja seperti itu. Nyari ya semua, ada presentasi nggak bisa semua. Kemudian kita diskusi lagi, ya. Gampang itu. Baik. Ya, terima kasih dok. Sama now itu kalau kalian nggak bisa memanfaatkan AI itu berat itu, ya. Kalian nggak perlu dosen sekarang, yang kalian perlukan adalah wahana diskusi. Ya, easy.
Piece of cake sekarang semua. Amin. Ya. Gitu. Adi, Ya, Mana? terima kasih banyak dokter. mana James? Hilang dia James. Iya dok, Kamu hadir ngerti? dok. Forti yang bertanggung jawab tuh. Dari tadi saya mendengarkan dok, Oke, siap. bisa dipahami dok. Oke, kalau gitu kita minggu depan lagi ya. Sekarang cukup kalau menurut Pak. Memang materinya cuma segitu aja. Yang penting kalian menguasai persistema. Yang Pak tidak akan mengajar Pak presentasikan per sistem begitu. Oh, materi ada di mana-mana. Kita tinggal diskusi sekarang. Mana yang tidak dipahami itu kita diskusikan. Ya, itu. Dengan demikian untuk sore ini Pak kira cukup. Sampai jumpa lagi.